Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Nidaul Husna. Pagi ini kita akan belajar IPA tentang sistem pernafasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan semua makhluk hidup sepanjang usianya. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah semua organ yang berperan dalam pernafasan. Alat pernafasan manusia pada gambar di atas yakni berupa hidung, tekak atau faring, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau pulmo. Berikut penjelasannya lebih lanjut mengenai alat pernafasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung adalah organ pernafasan pertama yang dilalui udara luar, merupakan lubang tempat masuk keluarnya udara pernafasan. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Saat kita bernafas, selain menggunakan hidung, juga kita dapat menggunakan mulut. Jika bernafas melalui hidung, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. 1. Udara yang masuk menjadi bersih, karena disaring terlebih dahulu oleh bulu-bulu hidung selaput lendir. 2. Udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas tubuh kita. 3. Udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh. Nomor kedua, faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernafasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Faring dimulai dari akhir lubang hidung hingga daerah awal laring atau pangkal tenggorok. Pada daerah ini kadang-kadang terjadi kemacetan makanan apabila mekanisme klep antara selaput lunak langit-langit atas dan epiglottis pada bagian bawah terganggu. Fungsi faring dalam pernafasan adalah hanya sebagai tempat lewatnya udara menuju ke laring. Yang ketiga, laring. Laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Pita suara terletak di dinding laring bagian dalam. Selaput suara akan bergetar jika tembus udara dari paru-paru. Pada laring terdapat kutub pangkal tenggorok atau epiglottis dan tulang-tulang rawan yang berbentuk struktur. Fungsi laring mengatur tingkat ketegangan dari pita suara yang selanjutnya mengatur suara. Yang kelima, trakea. Batang tenggorok trakea terletak di depan atau saluran makanan. Batang tenggorok tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding sebelah dalam tenggorok mempunyai selaput lendir yang sel-selnya bergetar. Fungsi trakea itu mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan rongga hidung. Nomor kelima, bronkus. Cabang batang tenggorok tersusun dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Bronkus merupakan percabangan dari trakea dan bercabang menjadi dua, yaitu ke kanan menuju paru-paru kanan dan ke kiri menuju paru-paru kiri. Fungsi bronkus adalah menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan mengeluarkan udara. Yang keenam, bronkiolus. Anak cabang batang tenggorok atau bronkiolus mengambil percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus yang menuju ke paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju ke paru-paru ke kiri bercabang 2. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil disebut alveolus. Alat pernafasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru manusia ada sepasang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada bagian kiri terdiri dari 2 gelambir atau lobus, sedangkan pada bagian kanan terdiri dari 3 gelambir.
Paru-paru terbungkus oleh suatu selaput paru-paru atau pleura. Pleura terdapat dua lapisan dan di antara keduanya terisi oleh cairan. Cairan tersebut berguna untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat hal penting yang memungkinkan terjadinya pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Setiap alveolus diselubungi pembuluh darah yang membentuk jaring. Proses pernafasan. Masuk dan keluarnya udara pernafasan dari paru-paru merupakan hasil kerja otot-otot dada dan otot diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Berdasarkan otot yang mengatur keluar masuknya udara, proses pernafasan dibedakan menjadi dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Berikut penjelasan mengenai pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. B. Pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Gangguan pada organ pernafasan manusia. 1. Emfisema. Emfisema adalah penyakit, gejala utamanya adalah penyempitan atau obstruksi saluran nafas karena kantung udara di paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan berupa penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nomor ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Nomor keempat, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang, dibiarkan semakin luas dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.